Padahal contoh-contoh kias di dalam hadis, kias-kias yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat, itu yang banyak soal ibadah, saudara. Tapi oleh Wahabi, kias dalam ibadah tak bagi. Macam ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki itu bertanya, Rasulullah, ayah saya ini mati, inna abi mata walam yahujjah, af'ahujju anhu. Ayah saya ini mati dan belum berhaji. Apa saya ini haji untuk ayah saya? Haji ini ibadah apa bukan? Ibadah. Rasulullah tanya sama dia, aro'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu. Menurut kamu, kalau bapak kamu punya hutang sama orang, apa kamu bayar? Apa kamu lunasi hutangnya? Naam, iya Rasulullah, saya lunasi. Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Nah, ini artinya apa? Ibadah haji dikiaskan pada hutang. Ini namanya kias dalam ibadah. Jadi kias dalam ibadah itu berlaku, saudara. Karenanya para ulama, ibadah-ibadah ini dilakukan kias. Kias dalam ibadah. Para sahabat melakukan kias, ulama salaf melakukan kias. Karenanya kalau ibadah-ibadah kita ini disalahkan oleh Wahabi, kita tak payah dengar. Ini contoh ya, kita ini kalau mau sholat biasanya baca sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan mustaqbiral qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau Wahabi dengar, mereka cakap apa? Bid'ah ini haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah baca usolli ketika akan sholat, katanya. Ya memang tak pernah, tapi para ulama kan melakukan kias. Siapa yang pertama kali melakukan kias? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau mau sholat, niatnya dilafazkan. Beliau berkata, Bismillah muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillahi azza wa jal, Allahu akbar. Lafaznya diniatkan, niatnya dilafazkan. Cuma agar niat kita ini lebih mudah, oleh para ulama dibuatkan niat yang gampang difahami. Mengapa Imam Syafi'i melafazkan niat? Dikiaskan dengan niatnya Rasulullah SAW ketika akan menunaikan ihram. Ihram ibadah haji atau umrah. Dalam kitab-kitab hadis Rasulullah melafazkan niat. Berarti melafazkan niat itu masyru', dianjurkan. Karenanya Imam Syafi'i melafazkan niat dalam salat. Mengapa dilafazkan? Agar kita tak lupa niat. Karena di dalam hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Kalau saudara misalnya sholat maghrib, tapi niatnya sholat isya, kira-kira sah enggak sholatnya? Enggak sah. Makanya niat ini diperbaiki dari awal. Usolli fardhal maghribi, aku sholat fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbiral qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Biar jelas niatnya. Karena panduannya macam itu. Apalagi masa sekarang, orang banyak lupa pada ibadah. Beza dengan dulu. Kalau dulu ini orang kan ingat Allah terus, orang soleh-soleh. Sekarang ini kalau niat ini tak dilafazkan bisa rusak. Ini Imam Syafi'i. Ini contoh ya. Jadi memang ini niat ini dilafazkan oleh Imam Syafi'i. Imam kita yang melafazkan. Dan memang para ulama ini melakukan kias. Contoh-contoh kias di dalam ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu banyak, saudara. Agar kita ini yakin, mantap ya. Ini contoh. Ini kan kias yang kita amalkan. Contoh, sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang kita tahu kan sholat 5 waktu. Maghrib ada ba'diyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau subuh ada qobliyah, ba'diyahnya ada? Tak ada.
Kalau zuhur ada qabliyah ada ba'diyah. Kalau asar qabliyah saja. Jumat ada qabliyah ada ba'diyah. Nah, ternyata sebagian sahabat sholat Idul Fitri, Idul Adha ada qabliyah ada ba'diyahnya. Sebagian sahabat. Awal-awalnya dalam riwayat cuma Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau sholat Idul Fitri, dulu itu sholat Idul Fitri kan di Padang. Kalau di masjid ya mungkin sholat tahiyatul masjid, ini di Padang bukan masjid. Sayyidina Anas bin Malik ini sholat qabliyah. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya, beliau berangkat ke Padang mau menjadi imam sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebelum Sayyidina Ali datang, orang-orang sholat. Orang-orang bagi tahu pada beliau, Amirul Mukminin, itu orang-orang kok sholat itu macam mana itu sholat? Mana dalilnya? Imam Syafi'i diam. Siapa? Sayyidina Ali diam. Lalu Sayyidina Ali ini baca menjadi imam Id. Lepas itu baca khutbah. Selesai khutbah, orang-orang sholat lagi. Sholat ba'diyah Id. Akhirnya macam mana? Orang-orang bagi tahu, Amirul Mukminin, orang ini sholat katanya. Ini sholat apa? Sholat ba'diyah. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu tahu tanya sunnah Rasul pada saya. Kalau kamu tanya sunnah Rasul, Rasulullah memang tak pernah sholat qabliyah Id dan ba'diyah Id. Tapi kalau kamu bagi tahu saya agar saya melarang mereka, saya tak berani. Mengapa tak berani? Yang melarang sholat itu Abu Jahal dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu orang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Rasulullah sholat di Ka'bah dilarang sama Abu Jahal. Memangnya saya mau jadi Abu Jahal katanya. Biar dah orang sholat. Ini Sayyidina Ali. Artinya apa? Orang beribadah melakukan qiyas itu diterima oleh para ulama, bukan dilarang. Yang melarang ini berarti ikut Abu Jahal. Sekarang ini banyak saudara yang ikut Abu Jahal. Kita ini kan sekejap lagi tanggal berapa? Hari keberapa ini? Di sini kan sambutan Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal. Nah, ini para ulama memang dalilnya qiyas Maulidur Rasul. Dikiaskan pada apa? Puasa Asyura. Mengapa puasa Asyura? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Baginda Nabi SAW datang ke Madinah. Sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi ini ramai, macam mau puasa. Ditanya oleh baginda, "Mahadza? Ada apa ini? Kalian macam mau puasa?" Kata Yahudi, "Hadza yaumun shaleh." Ini hari yang baik. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil wa aghraqa aduwwahum. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dan tentaranya dikaramkan oleh Allah di laut. Karena hari ini hari kemenangan Bani Israel, fasamahu Musa syukron lillah. Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur pada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak seperti Musa daripada kamu. Kalau kamu berpuasa karena ikut Musa, aku melebihi kamu. Fasamahu wa amaron nasa bisyamihi. Lalu baginda berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Karena selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel nikmat yang besar. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari, syarah Bukhari yang paling bagus itu Fathul Bari, karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar? Diambil faedah dari hadis ini, kita ini setiap ada masa terjadinya kenikmatan,
maka setiap masa itu berulang kita mensyukuri kenikmatan itu, termasuk sambutan Maulidur Rasul. Dasarnya hadis ini ya terserah, karena kita ini mensyukuri kenikmatan. Orang mensyukuri kenikmatan boleh dengan puasa, boleh dengan bagi-bagi sedekah makanan karena bersyukur, boleh dengan bagi-bagi uang, ya, boleh ya terserah lah. Yang penting kita ini bersyukur. Ini kata para ulama, ini kan kias kan. Kias. Kadang orang Wahabi cakap Nabi tak pernah melakukan itu. Ini kias memang. Dan kias ini perintah Al-Quran. Dan pengambilan dalil dari Al-Quran dan hadis ini memang juga harapan baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha." Semoga Allah membuat indah wajah seseorang. Semoga Allah membuat bercahaya, membuat handsome wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu dia mengingat sabdaku itu, lalu dia sampaikan pada orang sebagaimana ia mendengarnya. Mengapa begitu? Kata Rasulullah, farubba muballighin aw amin sami'in. Karena terkadang orang yang menerima lagi hadis itu lebih menangkap, lebih mengerti, lebih memahami daripada yang mendengarkan dari aku. Nah, ini artinya apa? Memang ini tugas para ulama, mengambil pemahaman dari Al-Quran dan hadis itu. Ini yang namanya istinbat, penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan ini hanya para ulama. Memang Rasulullah tak pernah buat, tapi kan dikiaskan dengan apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Ini namanya kias. Kita tetap melakukan Maulidur Rasul ini. Yang kalau mereka bilang Rasul tak pernah buat begitu, ya ini kan kias memang. Dan kias ini perintah agama. Ya kamu Wahabi tak mau sama kias, gitu aja sudah. Ini repot memang. Ini saudara, karenanya ya kita ini, karena sejak awal para ulama kita yang menyebarkan Islam pada kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini kita jaga ajaran Islam ini, jangan kita ganti dengan ajaran yang lain. Dari dulu-dulu yang menyebarkan Islam pada bangsa kita ini memang macam itu, senang sambutan Maulidur Rasul. Dan ulama-ulama kita yang senang sambutan Maulidur Rasul ini luar biasa saudara. Mengapa? Sebelum bangsa Melayu dijajah, ya, sebelum rumpun bangsa Melayu mulai dari Malaysia sampai Indonesia Timur, belum dijajah Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, bangsa Melayu yang masuk Islam cuma 20%. Tapi ulama kita yang suka maulid ini terus berdakwah menyebarkan Islam. Setelah bangsa Melayu ini merdeka, ternyata bangsa Melayu yang masuk Islam berapa? 90%. Kita jadi kita ini memang wajib ya istiqomah mengikuti fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam pada bangsa kita, sehingga bangsa kita ini mayoriti masuk Islam. Itu yang menyebarkan ya memang orang yang senang maulid, Maulidur Rasul, senang tahlil, ya senang-senang macam itu memang. Jadi jangan kita rubah itu. Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan,
Selanjutnya sebelum kita sholat isya, mungkin ada yang mau bagi soalan. Saya bagi waktu. Silahkan.